Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Kriminologi, mata kuliah Ilmu Hukum dengan dosen pengampu Ibu Trini Sri Hadiati. Di sini kami akan membahas materi tentang hukum dan ilmu hukum. Apa sih hukum? Hukum dalam bahasa Inggris itu law, dalam bahasa Belanda itu recht, kalau dalam bahasa Italia itu diritto. Yang artinya itu aturan. Sementara definisi tentang hukum, para sarjana hukum memiliki pengertian yang berbeda-beda nih. Bahkan kurang lebih 200 tahun lalu Immanuel Kant pernah menulis buku tuh. Secara sederhana bukunya itu pengertian tersebut menyatakan bahwa masih juga para sarjana hukum tersebut mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Perbedaan tentang pengertian hukum tersebut disebabkan terlalu banyak segi dan seluk-beluknya. Sedangkan penjelasan mengenai hukum itu terdapat beberapa ahli hukum. Salah satunya adalah Grotius. Menurut Grotius itu hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Terus ada juga Immanuel Kant. Immanuel Kant itu menurut dia hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Yang ketiga itu ada Utrecht. Menurut dia itu hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Terus menurut Surjano Sukamto, hukum mempunyai berbagai arti. 1. Hukum dalam arti ilmu, yaitu hukum. Terus 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Yang ketiga itu hukum dalam arti kaedah atau norma dan lain-lain. Terus menurut Rochepau, hukum itu dibedakan dalam arti 1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum mempunyai pokok bahasan, yaitu hubungan antara manusia dengan individu lainnya, tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya juga. Terus yang kedua, hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan dan putusan pengadilan dan tindakan administrasi. Pandangan Rochepau tergolong dalam aliran sosiologis dan realis. Terus ada unsur-unsur hukum. Satu tuh unsur hukum adalah bersifat memaksa. Terus yang kedua, hukum itu dibuat oleh badan-badan yang resmi dan yang berwajib. Yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Yang keempat, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Terus ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum itu ada 2. Satu adalah adanya perintah dan larangan. Yang kedua tuh perintah dan larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang. Terus sifat hukum. Sifat hukum itu ada 2 sama, yaitu memaksa dan mengatur. Terus maksudnya memaksa itu adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan memiliki paksaan mutlak. Terus yang dimaksud dengan hukum itu mengatur, yaitu dapat dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Mungkin saya lanjut ke teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu hukum merupakan istilah dari 2 kata, yakni ilmu dan hukum. Pengertian ilmu adalah semua pengetahuan yang tidak terbatas, baik yang bisa dibuktikan secara faktual maupun tidak bisa dibuktikan, yang sudah ada atau yang belum ada, yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, yang logis maupun yang tidak logis. Sementara hukum merupakan suatu norma otoritatif, artinya mempunyai otoritas, kekuasaan untuk mengatur kehidupan manusia. Adapun ciri-ciri yang pokok yang terdapat pada pengertian ilmu itu adalah 1. Bahwa ilmu itu rasional atau dihasilkan dari sebuah ketertundukan kepada logika formal. 2. Bahwa ilmu itu bersifat empiris, yang artinya harus dapat ditundukkan kepada pemeriksaan atau pada verifikasi panca indera manusia atau bisa dibuktikan. 3. Bahwa ilmu itu bersifat umum. Kebenaran-kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu itu dapat diverifikasikan oleh peninjau-peninjau ilmiah yang mempunyai hak dan kemampuan melakukan ilmu itu. Kebenaran-kebenaran yang dihasilkan tidak bersifat rahasia dan tidak dirahasiakan, melainkan memiliki nilai sosial dan kewajiban dan kewibawaan ilmiah serta diselidiki dan dibenarkan validitasnya oleh sebanyak mungkin ahli dalam bidang ilmu tersebut. Yang keempat, bahwa ilmu itu bersifat akumulatif atau kelanjutan dari ilmu yang telah dikembangkan sebelumnya. Menurut Harold Berman, hukum sebagai ilmu itu harus memenuhi beberapa kriteria nih.
Yang pertama ada kriteria metodologis. Apa aja tuh isinya? Yang pertama ada pengetahuan yang terintegrasi. Terus yang kedua, di dalamnya terdapat gejala khusus yang dapat dijelaskan. Yang ketiga, menyangkut peristilahan asas-asas dan kebenaran. Yang keempat, pengetahuan tentang gejala asas dan kebenaran umum yang diperoleh secara kombinasi antara observasi, hipotesis dan verifikasi, eksperimen jika memungkinkan, metode ilmiah, dan sistematisasi. Yang kedua ada kriteria nilai. Kriteria nilai itu ada bersifat objektif dan ilmiah, bebas nilai, terorganisasi, toleransi terhadap kekeliruan, terbuka bagi kebenaran ilmiah baru. Yang ketiga ada kriteria sosiologikal, yaitu pembentukan komunitas ilmuwan, status sosial yang menyandang hak istimewa ilmuwan, pengkaitan berbagai disiplin ilmiah dalam komunitas yang luas yang mempunyai kepedulian yang sama bagi pengembangan ilmu. Nah, beberapa arti hukum yang diberikan oleh masyarakat termasuk diantara hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai disiplin, sebagai kaidah, sebagai tata hukum, sebagai keputusan penguasa, sebagai petugas, sebagai proses pemerintahan, sebagai sikap tindak dan perikelakuan, sebagai jalinan nilai-nilai, dan sebagai seni. Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu eksistensi ilmu hukum dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Definisi ilmu hukum merupakan batasan yang diberikan terhadap kajian ilmu hukum. Sehingga definisi ilmu hukum kemudian menjadi persoalan yang terlebih dahulu harus dijawab oleh para sarjana hukum sebelum mendefinisikan hukum itu sendiri. Oleh karena hukum telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang sangat maju dan tak pernah putus sebagai bahan kajian. Ilmu hukum telah berkembang begitu cepat dan para sarjana hukum telah membagi ilmu hukum sebagai bagian atau salah satu ilmu sosial. Secara garis besar, ilmu hukum dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi. Pengetahuan tentang benar dan yang tidak benar menurut harkat kemanusiaan. B. Ilmu yang formal tentang hukum positif. Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai aturan sosial. Dalam mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturan hukum. Hal inilah yang membedakan ilmu hukum dengan disiplin yang lain, mempunyai kajian hukum disiplin-disiplin lain tersebut, memandang hukum dari luar. Studi-studi sosial tentang hukum menempatkan hukum sebagai gejala sosial, sedangkan studi-studi yang bersifat evaluatif menghubungkan hukum dengan etika dan moralitas. Ilmu hukum modern mengawali langkahnya di tengah-tengah dominasi para pakar di bidang hukum yang mengkaji sebagai suatu bentuk dari perkembangan masyarakat sehingga dasar-dasar dari ilmu pengetahuan hukum terabaikan. Terlebih, dewasa ini banyak sarjana hukum menganggap kajian hukum berada pada tatanan kajian peraturan perundang-undangan atau legislative law, bukan pada tatanan jurisprudensi. Paradigma hukum historis yang berpokok pangkal pada Volges tidak identik bahwa jika bangsa tiap warga negara dari bangsa itu menghasilkan hukum. Merupakan sumber hukum adalah jiwa bangsa yang sama-sama hidup dan bekerja di dalam tiap-tiap individu yang menghasilkan hukum positif. Hal itu menurut Safikni tidak terjadi dengan menggunakan akal secara sadar, akan tetapi tumbuh dan berkembang di dalam kesadaran bangsa yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Dengan demikian, paradigma utilitarianis merupakan paradigma yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama pemikiran mereka adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat. Dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan-pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.